Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Hendra Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengaruh Metode Huston terhadap Penanaman Padi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Lira Montella sebagai pemateri pertama, Farhan Raffi Rizkullah sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri selaku moderator Fitri Akusamaningrum sebagai pemateri kedua. Baik, kita mulai saja. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudara Lira Montella. Dipersilahkan. Ya, baik, Saudara Fitri ya. Pertama-tama dalam sebuah artikel sudah hal yang lumrah jika ada abstrak. Pengertian abstrak sendiri yaitu merupakan suatu ringkasan dalam karya tulis atau artikel yang ditujukan agar seorang pembaca dapat dengan mudah dan cepat mengetahui tujuan penulisan artikel tersebut. Dalam artikel ini judulnya Pengaruh Metode Huston terhadap Penanaman Padi. Abstraknya berisi sebagai berikut. Kebutuhan beras akan terus meningkat seiring laju dengan pertumbuhan penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, kebutuhan akan beras di Indonesia terus meningkat. Sementara harga persatuan luas lahan untuk menanam padi yang semakin mahal. Oleh karena itu, pemerintah dan petani mencari metode yang paling efektif untuk penanaman padi yang menguntungkan, yaitu dengan metode Huston ini. Metode Huston ini merupakan metode yang diciptakan oleh 2 orang yang berasal dari Kalimantan Barat. Metode ini harapan nyata untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menuju swasembada pangan di Indonesia menjadi lebih baik, yaitu Hazairin dan Antun Kamarudin, yang melakukan penelitian hebat hingga menemukan teknik Huston ini. Metode ini pada prinsipnya menggunakan bibit yang dipakai berasal dari bibit yang tua. Lalu penanamannya tak hanya dengan menggunakan 1 hingga 3 bibit per lubang tanam, tetapi memerlukan sekitar 20 hingga 30 bibit padi. Bentuk analisis yang digunakan adalah analisis efisiensi penggunaan metode Huston untuk penanaman padi di Indonesia beserta kelebihan dan kekurangannya. Hasil penelitian menunjukkan pengertian metode Huston, cara kerja metodenya, dan kelebihan serta kekurangannya. Kata kuncinya, metode Huston, cara kerja metode Huston, teknologi Huston, keunggulan dan kelemahan menggunakan metode Huston. Lanjut ke bagian berikutnya, ada pendahuluan. Yang poin pertama adalah latar belakang. Kebutuhan beras yang akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras terus meningkat. Sementara itu, harga persatuan luas lahan yang semakin mahal. Oleh karena itu, pencapaian target produksi pertanian ke depan akan semakin sulit. Maka dilakukan penelitian ini agar membuat pertumbuhan produksi padi di Indonesia semakin efektif dan tentunya menguntungkan bagi para petani dengan menggunakan metode Huston yang merupakan teknologi budidaya padi yang spesifik alokasi berbasis kearifan lokal. Yang poin kedua ada batasan masalah. Penelitian ini berfokus untuk menggunakan metode Huston dalam penanaman padi di Indonesia, yang dimana metode Huston ini membuat produksi padi di Indonesia meningkat dan tentunya menguntungkan bagi para petani yang ingin menanam padi. Tetapi petani tersebut belum tahu metode penanaman mana yang paling efektif dan menguntungkan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas 3 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan metode Huston? 2. Bagaimanakah cara kerja dari metode Huston tersebut? 3. Apakah keunggulan dan kelemahan jika memakai metode Huston dalam penanaman padi? Lalu ada tujuan. Tujuan yang pertama mendeskripsikan definisi dari metode Huston. Yang kedua menganalisis cara kerja metode Huston terhadap penanaman padi. Yang ketiga menjelaskan keunggulan dan kelemahan menggunakan metode Huston. Yang kelima, metode penyusunan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur, yaitu dengan cara membaca dan mengetahui dari bahan bacaan yang ada. Lalu selanjutnya pemateri kedua kepada Saudara Fitri Akusamaningrum, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Lira Montella. Yang kedua ada kajian pustaka memiliki 3 poin. Yang pertama, pengertian Huston. Huston mempunyai arti yaitu hasil bertonton dan berasal dari 2 nama penemunya yaitu Hazairin dan Anton. Metode Huston juga lebih memusatkan pada seberapa banyak jumlah bibit yang ditanam dengan bertujuan menghasilkan induk produktif dan tidak terfokus pada bibit anakan yang rumpun. Yang kedua, cara kerja metode Huston. Memanfaatkan adaptasi fisiologi dari tanaman padi, kemudian jumlah bibit yang ditanam di tengah akan sulit menghasilkan bibit anakan yang rumpun, sehingga menjadi bibit indukan yang produktif merupakan cara kerja dari metode Huston ini.
Tetapi untuk bibit yang berada di pinggir akan menghasilkan jumlah anakan sekitar 2-3 anakan saja. Anakan tersebut bukan merupakan bibit rumpun, melainkan tipe bibit anakan yang produktif. Pada zaman dahulu, kita menanam padi dengan bibit yang sedikit. Jika menanam banyak akan mengalami kerugian. Tapi sekarang dengan metode ini, petani diperbolehkan menanam bibit padi dengan jumlah banyak menurut Hazairin tahun 2012. Sebelum menggunakan metode Huston, hasil panen hanya 3 hingga 4 ton. Sekarang mencapai 9 hingga 10 ton, menurut Bukhari tahun 2014. Awalnya agak rumit menggunakan metode Huston ini, tapi setelah dijalani, hasilnya menguntungkan, menurut Rokib tahun 2014. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan metode Huston. Keunggulan menggunakan metode Huston untuk penanaman padi sebagai berikut. Hasil produksi meningkat, penanaman mudah, tanaman tidak mudah stres dan cepat beradaptasi karena menggunakan bibit tua, bibit tersebut tahan terhadap hama. Jarak tanaman sangat rapat sehingga gulma pun sulit tumbuh. Mempercepat masa panen hingga 15 hari, gabah yang dihasilkan bernas. Kelemahan menggunakan metode Huston untuk penanaman padi sebagai berikut. Metode ini memerlukan banyak benih. Perlu dikawal dengan agen hayati karena tanaman rimbun. Perlu pupuk tambahan dari dosis normal, perlu keahlian khusus dalam pemeliharaan. Baik, untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Farhan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh metode Huston terhadap penanaman padi. Dalam analisis ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah pengertian tentang metode Huston. Huston merupakan menanam padi dengan menggunakan bibit tua yang berumur sekitar 25-30 hari setelah semai, dengan jumlah bibit padat yaitu 20-30 batang per lubang tanam. Metode Huston juga lebih memusatkan pada seberapa banyak jumlah bibit yang ditanam, dengan bertujuan menghasilkan induk produktif dan tidak terfokus pada bibit anakan yang rumpun dan hasil panen yang maksimal. Poin yang kedua adalah cara kerja dari metode Huston tersebut. Untuk menggunakan metode Huston ini, jumlah bibit yang diperlukan sangat banyak, yaitu sekitar 125 kg per hektar. Berbeda jauh jika menggunakan metode biasa yang hanya memerlukan bibit sekitar 25 kg per hektar saja. Bibit yang ditanam harus sudah berusia tua. Semakin tua usia bibit tersebut, maka semakin tahan terhadap penyakit. Bibit tua ini hasil penelitian juga menyatakan bahwa semakin padat bibit padi yang dimasukkan ke dalam suatu lubang yang sama, maka hasilnya akan semakin banyak menghasilkan padi yang berkualitas, baik dan tahan terhadap gangguan hama seperti keong. Salah satu contoh hasil penelitian metode Huston di wilayah Sulawesi menunjukkan bahwa hasil panen yang telah dilakukan di Sigi, Sulawesi Tengah berhasil memanen 9,48 ton per hektar atau meningkat dari 5-6 ton per hektar. Metode Huston juga sudah diterapkan di 3 negara, yaitu India, Inggris, dan Malaysia, karena terbukti sangat efektif dan menguntungkan tentunya. Lalu poin yang ketiga adalah keunggulan dan kelemahan dari metode Huston tersebut. Produktivitas lebih tinggi. 2, mudah dalam penanaman. 3, sedikit bahkan tidak ada penyangan maupun penyulaman. 4, lebih cepat panen. 5, gabah lebih bernas dan rendahnya bulir hampa gabut. 6, karena menggunakan bibit tua sehingga tahan terhadap serangan hama. 7, persentase beras kepala tinggi. 8, daya adaptasi di lapangan relatif tinggi. 9, lebih efisien dalam kegunaan pupuk organik. Lalu kelemahannya adalah 1, memerlukan benih yang lebih tinggi dari metode biasa. 2, perlu dikawal oleh agensi hayati karena merupakan tanaman rimbun. 3, memerlukan tempat persemaian yang lebih luas. 4, perlu pupuk tambahan dari dosis normal. 5, perlu keahlian khusus dalam pemeliharaan. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Lila Montela. Ya, baik Saudara Farhan, terima kasih. Lalu selanjutnya ada di bagian akhir, bagian penutup. Yang pertama ada simpulan. Dapat disimpulkan bahwa metode Huston merupakan salah satu teknologi budidaya padi dengan kearifan lokal yang menguntungkan bagi para petani. Dan tentunya laju pertumbuhan produksi beras bisa semakin terkontrol dengan mudah jika menggunakan metode Huston ini, dikarenakan hasilnya bisa berton-ton padi dalam sekali panen. Lalu ada saran. Harapannya dalam penulisan artikel ini, para petani diberikan edukasi oleh pemerintah untuk memahami lagi cara kerja metode Huston ini.
karena metode ini memerlukan keahlian khusus yang cukup tinggi. Oleh karena itu diharapkan juga para petani mau mempelajari metode Huston dan menerapkannya langsung di lapangan. Sebab metode ini sudah terbukti menguntungkan dan hasil panennya lebih banyak daripada menggunakan metode biasa. Tetapi metode Huston ini tidak cocok bagi para petani yang mempunyai lahan kecil atau hanya beberapa petak, karena metode ini memerlukan bibit benih yang banyak, sekitar ratusan kilogram. Ya, saya rasa cukup sekian. Untuk penutupan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Saudara Fitria Kusumaningrum. Ya, terima kasih kepada pemateri. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.